Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Tarogong Kidul. Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2021-2022. Izinkan memperkenalkan diri. Nama Ibu Astri Lestari Yulianti. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Dari sebuah kata belajar, adik-adik pasti sudah tidak asing lagi mendengarnya. Baik itu di dalam rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Bahkan sejak lahir pun, kita tidak terlepas dari yang namanya belajar. Dari mulai belajar duduk, belajar makan, belajar berdiri, dan masih banyak hal lain lagi. Meskipun dalam belajar kita sudah lakukan sehari-hari, tetapi masih banyak orang yang menganggap bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Nah, untuk itu, Ibu akan menunjukkan peran belajar yang efektif agar belajar itu terasa lebih menyenangkan. Cara yang pertama adalah rasakan kebutuhan untuk belajar. Ketika kita merasakan bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan yang ingin kita raih, yang ingin kita capai, maka dorongan semangat untuk bersungguh-sungguh dalam belajar itu sangat tinggi. Dan kita tidak mudah lelah, jenuh, ataupun merasa berat untuk belajar setiap waktu. Cara yang kedua ialah belajar dimanapun yang kita sukai. Memilih tempat yang kita sukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman dalam belajar. Namun, pada masa pandemi seperti ini, kita dituntut untuk belajar di rumah, sehingga adik-adik perlu mempersiapkan bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang baik dan dapat meningkatkan semangat untuk belajar. Selanjutnya ialah cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Terkadang, jika ujian sekolah tiba, sebagian siswa sibuk belajar semua mata pelajaran dalam satu waktu. Ini juga disebut sistem kebut semalam, yang hanya akan menimbulkan tekanan pada psikologis dan akan mengakibatkan kita stres saking banyaknya mata pelajaran yang harus dibaca dalam satu waktu. Nah, lebih baiknya jika kita mencicil sedikit demi sedikit pelajaran. Ada baiknya juga jika kita mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Cara berikutnya ialah bagi waktu belajar. Ada baiknya jika adik-adik membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan harus menguasai materi tersebut, sehingga kegiatan belajar akan lebih terstruktur dan rapi. Berikutnya adalah cari cara membantu konsentrasi. Ini berkaitan dengan gaya belajar ya. Ada yang suka belajar sendiri, berkelompok, ataupun adik-adik penikmat musik nih. Dan lebih fokus belajar dengan diiringi musik. Nah, jangan ragu untuk mencoba belajar sambil mendengarkan musik. Cara berikutnya adalah sukai mata pelajaran. Menyukai pelajaran atau hal yang sedang dipelajari itu sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Misalnya, adik-adik menyukai mata pelajaran seni budaya karena gemar melukis. Maka, lebih semangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang dipelajari. Sedangkan, jika kita tidak menyukai pelajaran tersebut, maka hasilnya tidak akan optimal. Selanjutnya adalah manfaatkan fasilitas yang ada. Di zaman sekarang,
fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya buku pelajaran saja. Kini semakin berkembang dengan adanya Android atau gadget, sehingga kita dapat belajar dari internet atau YouTube dengan tayangan yang mengedukasi. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, fasilitas penunjang belajar mengajar semakin tinggi. Misalnya, Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, Google Form, masih banyak lagi. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang lebih berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan ilmu yang kita dapat jadi berkah dan bermanfaat. Cukup sekian penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi peserta didik baru kelas 7 untuk mempersiapkan pembelajaran di SMP Negeri 1 Tarogong Kidul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.